Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khobari. Ini adalah bab mubtada dan khobar. Si marfu ada 7. Pertama dulu kita bahas fa'il. Yang kedua naib fa'il. Ini yang ketiga mubtada, yang keempat khobar. Maknanya dimanapun ketemu mubtada kita baca rofa. Dimanapun ketemu khobar kita baca rofa. Cuma tanda rofanya kadang toma, kadang wow. Tergantung isim apa yang jadi mubtada. Babul mubtada'i wal khabari. Ini adalah bab mubtada dan khobar. Babu i'rabnya khobar, Ustaz. Asalnya hada babu. Ini adalah bab. Jadi babu di sini khobar. Nah, khobar kan isim marfu, berarti babu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah, karena isim mufrad. Kalau ada pertanyaan kenapa baca babu? Oh, karena khobar. Mubtadanya mana? Takdir hada. Jadi mubtada boleh ditakdir kali-kali. Kalau udah maklum. Jadi babu khobar. Mudhaf babul mubtada'i mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu majrur, tanda jar kasrah. Makanya babul mubtada'i. Wal khabari wa ra'ta. Khabari antah kepada mubtada'i. Seolah-olah babul mubtada'i, babul khabari. Seolah-olah begitu. Babul mubtada'i wa babul khabari. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdhiyati. Mubtada, bermula mubtada itu isim. Bermula mubtada itu isim yang dirofakkan. Al-ari naat bagi isim. Isim yang marfu, isim yang bebas. An dari awamilil lafdhiyah, dari amil lafdhi. Dari sini kita udah paham, Ustaz. Apa itu mubtada? Mubtada satu isim. Isim yang mesti marfu dia. Tanda rofaknya apa? Terserah. Yang penting mubtada itu isim. Isim apa? Isim apa aja? Isim mufrad boleh. Isim tasniyah boleh. Jamak taksir boleh. Jamak muannas boleh. Jadi apa aja boleh jadi mubtada. Mubtada itu yang penting dia isim. Isim apa? Terserah. Yang isim yang marfu. Isim yang marfu yang jadi mubtada. Marfu. Tanda rofaknya apa? Ya tergantung isimnya. Kalau isim mufrad, tanda rofaknya dhamma. Isim tasniyah, tanda rofaknya alif. Jamak mudzakkar, tanda rofaknya waw. Al muslimuna mujtahidun, orang Islam itu rajin banget. Muslimuna mubtada. Mubtada marfu. Tanda rafa'nya apa? Wow. Kenapa? Jamak mudzakkar, muslimun. Kalau isim mufrad, Allahu rabbuna, Allah itu Tuhan kita. Allahu mubtada. Bahasa mudahnya mubtada isim di awal. Allahu isim, tandanya ada alif lam. Dia mubtada, mubtada marfu, tanda rafa'nya dhammah Allahu. Rabbuna khabar. Jadi mubtada isim marfu yang kosong. Makna kosong dia nggak dipengaruhi, nggak ada ikatan dengan yang lain, nggak ada apapun di belakangnya. Walaupun di belakangnya ada tulisan nggak apa-apa, yang penting tulisan itu nggak mempengaruhi dia. Nggak apa-apa. Yang penting dia nggak terikat dengan kalimat sebelumnya. Ya, terbebas dari amel lafdi. Nah itu. Yani bermaksud ianya musannif annal mubtada'a huwal ismul marfu'ul ari. Bermaksud oleh musannif bahwa sungguh mubtada, dia hanya mubtada itu isim. Mubtada mesti isim, isim yang marfu, yang tanda rafa'nya bebas, al-ari. Apa mana ari? Ari artinya telanjang, tapi di sini maknanya al-mujarradu. Isim marfu yang terbebas. Anil awamilil lafdiyati, dari amel-amel yang lafdi. Amel lafdi, amel yang ada lafadznya seperti huruf jar. Fid dari. Ya, dari nggak boleh jadi mubtada. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh fi. Nah misalnya fit dari. Nggak boleh dari jadi mubtada karena ada fi-nya. Fakharaja bil ismi al fi'lu wal harfu bi'tibari maknahuma. Maka keluar dengan isim oleh fi'il dan huruf. Apa maksudnya? Kata musannif mubtada itu isim. Berarti keluar temannya. Apa temannya? Fi'il dan huruf. Maka keluar dengan kata isim tadi oleh fi'il dan huruf. Artinya fi'il nggak boleh jadi mubtada. Huruf nggak boleh jadi mubtada. Nah itu. Keluar dengan isim oleh fi'il dan huruf bi'tibari maknahuma, dengan memperhatikan makna keduanya. Kalau satu fi'il kita maknakan, dia nggak boleh jadi mubtada. Satu huruf kita maknakan, nggak boleh jadi mubtada. Tapi kalau maksud kita lafadznya boleh, Ustaz. Lafadznya boleh. Kita mau bilang fi itu huruf jar, itu fi mubtada. Fi harful jar, fi itu huruf jar. Nah, fi di situ boleh jadi mubtada. Kenapa? Karena maksud kita lafadznya nggak ada makna.
Kalau fi kita maknakan di dalam, berarti dia sedang jadi huruf. Nggak boleh jadi mubtada. Begitu juga doroba. Doroba telah memukul ia. Nggak mungkin doroba jadi mubtada karena dia fi'il. Karena ada maknanya. Tapi kalau kita nggak maknai, kita maksud lafaz saja boleh. Doroba fi'ilun madin. Doroba itu fi'il madhi. Ya. Maksud kita lafaz doroba. Boleh jadi mubtada. Itu maksudnya. Maka keluar dengan kata isim tadi oleh fi'il dan oleh huruf. Bi'atibari makna huma dengan memperhatikan makna keduanya. Fi'il dan huruf bila ada makna nggak boleh jadi mubtada. Tapi kalau maksud lafaz saja boleh. Fakullun minhuma mestinya Ustaz. Fakullun minhuma mungkin salah tulis nih. Maka tiap-tiap dari keduanya fi'il dan huruf itu la yaka'u mubtada'an. Tidak jadi ia tiap-tiap akan mubtada'an. Mubtada'an kita baca maf'ul yaka'u. Maka tiap-tiap dari keduanya fi'il dan huruf itu la yaka'u mubtada'an, tidak jadi ia sebagai mubtada. Enggak boleh jadi mubtada. Contohnya Ustaz, yang fakhraja bil ismil fi'li. Ya, fi'il enggak boleh jadi mubtada. Daraba Zaidun. Telah memukul oleh Sidik. Enggak boleh daraba mubtada. Daraba fi'il madhi. Zaidun fa'ilnya. Itu kemarin. Itu. Tapi artinya boleh. Doroba adalah Zaid. Doroba adalah memukul. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh, salah itu kan. Enggak masuk juga kan. Contoh huruf yang enggak boleh jadi mubtada. Bismillah. Bi huruf jar, ismi, majrur kan gitu. Nggak boleh kita sebut bi itu mubtada, kan salah. Nggak boleh, karena memang huruf nggak boleh jadi mubtada. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau ketemu huruf jadi mubtada nggak boleh. Ketemu fi'il jadi mubtada nggak boleh. Fi'il kita sebut fi'il, huruf kita sebut huruf. Apa muskil, Ustaz? Ada muskil? Nah, boleh ditanyakan, Ustaz. Kalau ada muskil, tanya aja. Untuk yang naibul fa'il, misalnya duriba, zaidun. Ya. Yang marfu'nya itu yang dunnya itu, yang pada lafaz zaidun itu. Ya, itu yang jadi naib fa'il. Adapun duriba kan dia fi'ilnya kan? Iya. Ya, fi'il tinggal kita robah aja, ada aturannya. Dhammah awal, kasrah huruf sebelum akhir. Duriba. Fi'il madhi majhul, perlu kepada naib fa'il. Naib fa'ilnya harus marfu. Mana dia? Zaidun itu marfu. Mana tanda rafa'nya? Itu ada dhammah di ujungnya Zaidun. Kalau nasab Zaidan, kalau jar Zaidin. Rof'uha. Dirofa'kan akan rofa'nya. Rufi'a fi'il madhi majhul. Raf'u naib fa'il. Yang jadi tanda itu yang rof'u-nya itu ya Ustaz? Ya, raf'u. Ya, itu yang rofa ya. Rufi'a, rof'uha. Ya, selalu huruf akhirnya yang dilihat. Nah, itu. Ya. Oke. Aman, Ustaz. Kita lanjutkan. Halo, Ustaz. Ya. Lanjut. Ya. Wa kharaja bil marfu'il mansubu. Nah, kita baca mansubu. Kenapa mansubu? Jadi fa'il kharaja. Kharaja bil marfu'il mansubu. Keluar dengan marfu oleh mansub. Apa maksudnya? Kata beliau, mubtada isim marfu. Isim marfu. Mubtada isim. Berarti teman isim fi'il dan huruf nggak boleh jadi mubtada. Mubtada marfu. Berarti selain marfu seperti mansub, majrur, majidub nggak boleh jadi mubtada. Keluar dengan perkataan marfu oleh mansub. Wal majruru dan majrur. Nggak boleh mansub jadi mubtada. Nggak boleh satu isim yang majrur jadi mubtada, nggak boleh. Keluar dengan kata marfu oleh mansub. Pada mansub kalimat yang dibaca nasab seperti Zaidan. Dan keluar oleh majrur seperti bidaidin, Zaidin misal. Nggak boleh. Ya, majrur bi ghairi harfi zaidin. Yang majrur yang dijarkan dengan bukan huruf tambahan. Jadi huruf jar nanti dibagi dua, ada huruf jar asli, ada huruf jar tambahan. Kalau huruf jar tambahan boleh juga ada pada mubtada, nggak apa-apa. Tapi kita jangan bahas dulu kan. Intinya
Mubtada itu mesti marfu. Kalau mansub bukan mubtada. Apa juga? Kalau mansub mungkin maf'ul bih atau hal atau tamyiz. Nah itu. Majrur juga nggak boleh jadi mubtada. Majrur dengan bukan huruf jar tambahan. Fakullun minhuma. Maka tiap-tiap dari keduanya. Keduanya mansub dan majrur tadi. Maka tiap-tiap dari keduanya mansub dan majrur la yaqa'u mubtada'an. Tidak jadi ia sebagai mubtada. Tidak jadi ia sebagai mubtada. Enggak mungkin kalimat yang mansub atau majrur jadi mubtada. Enggak. Mubtada selalu marfu. Nah, itu. Bil marfu'il mansub. Ya. Kan isim ada 3 kan? Isim ada marfu, ada mansub, ada majrur. I'rab isim kemarin 3, rafa, nasab, ya. Marfu, mansub, majrur. Jadi yang mubtada marfu, kalau mansub bukan mubtada, majrur bukan mubtada. Apa namanya? Lain lagi namanya nanti. Ketika kita belajar isim mansub ada 15 macam. Nah, itu. Itu bisa al-mansubu itu dari mana, Ustaz? Di sini kita baca mansubu fa'il kharaja. Kharaja fi'il madhi. Fi'il kan harus ada fa'ilnya. Bil marfu'i nggak boleh jadi fa'il karena ada huruf jar kan? Bil marfu'i. Kemarin kan fa'il itu isim marfu. Kan begitu? Fa'il isim marfu yang sebelumnya ada fi'il. Nah, ini kharaja ada fi'il. Ini ada mansub di sini. Oh, cocok nih. Isim marfu yang sebelum dia ada fi'il. Ini mansubu isim marfu nih. Sebelum dia ada kharaja. Cocok nih mansubu jadi fa'il si kharaja. Keluar. Siapa yang keluar? Si mansub. Kharaja Zaidun. Kharajal mansubu. Nah, pas kan? Kharaja Zaidun. Keluarlah si Zaid. Kharajal mansubu. Keluarlah si mansub. Wal majruru. Tidak pengaruh itu ya, Ustaz? Gimana? Tidak pengaruh bil ma'ruf, bil marfu' itu. Gak apa-apa. Diselangi gak apa-apa. Bebas. Oh. Kadang nggak nyambung gitu. Itu memang contohnya dulu kan koma Zaidun terus habis koma langsung Zaidun kan. Begitu ketemu di kita nggak apa selang Ustaz. Kharaja di sini jauh panjang baru fa'il nggak apa-apa. Kita cari yang cocok. Pokoknya yang penting jangan jauh banget, jangan kelas 1 fi'il, kelas 2 baru ketemu fa'il itu jauh banget ya. Tapi kalau masih 1 halaman kitab, 2 halaman biasa Ustaz. Oh. Nah itu. Nah itulah yang agak rumit dikit. Tapi kalau udah biasa kita paham. Nah. Kayak anak dan ayah Ustaz. Ya. Habis ayah kan anak Ustaz. Iya. Bisa langsung nempel, bisa juga dia main-main jauh kemana. Yang penting ayahnya kalau belum ketemu anak kan cari terus. Nah itu. aman. Nah, jadi ini syarat nih tadi. Mubtada mesti isim. Udah beliau bilang. Kalau bukan isim, fi'il huruf nggak boleh. Mubtada mesti marfu. Berarti selain marfu, mansub majrur nggak boleh jadi mubtada. Ini kan beliau jelaskan semuanya. Ari kosong dari amel lafzi. Berarti kalau ada amel lafzi, nggak boleh jadi mubtada ini. Wa kharaja biqaulihi al-ari 'anil awamilil lafdhiyati ma iktarona kita baca. Iktarona asalnya karona. Ma iktarona bihi amilun lafdhiyun. Keluar dengan perkataan musannif ari kosong dari amel lafzi. Oleh apa keluar? Nah, ma ini fa'il kharaja Ustaz. Kharaja kan belum ada fa'ilnya nih. Saya cari ini ma isim mausul jadi fa'il kharaja. Keluar dengan perkataan musannif ari anil awamil lafzi. Oleh apa keluar? Kayak tadi, keluar oleh apa keluar? Oleh mansub. Keluar oleh apa keluar? Oleh ma. Iktarona yang menyertai dengannya ma oleh amel lafzi. Ada satu kalimat, satu isim, di belakang dia ada amel lafzi. Nggak boleh kita anggap dia mubtada. Sekalipun dia marfu dan isim, nggak boleh. Mana contoh? Kal fa'ili wa naibil fa'ili. Seperti fa'il dan naib fa'il. Contoh satu, doroba daidun. Yang itu Ustaz, doroba daidun. Daidun isim, tandanya ada tanwin. Marfu, tanda rofaknya dhamma. Apakah boleh dia jadi mubtada? Enggak boleh, enggak lengkap syaratnya. Mubtada mesti isim, Zaidun isim. Mesti marfu, Zaidun marfu. Mesti sunyi dari amel lafzi. Tapi Zaidun, dalam contoh doroba Zaidun, ada doroba di belakangnya. Jadi dia enggak kosong dari amel lafzi. Jadi Zaidun, doroba Zaidun, Zaidun bukan mubtada namanya. Tapi apa juga? Fa'il, fa'ilnya si doroba. Itu maksudnya. Ada nama sendiri dia.
Maka kata beliau seperti fa'il. Fa'il ada amelnya yaitu fi'il. Seperti naib fa'il. Naib fa'il juga ada amelnya yaitu fi'il. Duriba Zaidun. Zaidun isim marfu tapi bukan mubtada namanya. Kenapa? Karena ada duriba di belakangnya. Namanya naib fa'il. Nah, itu. Keluar dengan ucapan musannif ari anil awamil lafziyah oleh sesuatu yang menyertai dengannya sesuatu oleh amil lafzi. Kal fa'ili seperti fa'il dan naib fa'il. Fala yusamma kullun minhuma mubtada'an. Maka tidak dinamakan akan tiap-tiap dari keduanya. Keduanya fa'il dan naib fa'il tidak dinamakan mubtada. Apa juga dinamakan? Nah, itu dinamakan tadi fa'il atau naib fa'il. Nah, itu Ustaz. Aman Ustaz ya? Masyaallah. Nah, lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khabaru wal ismul marfu'u al musnadu ilaih. Yani annal khabara wal ismul marfu'i wal ismul marfu'il musnadu wal ismul marfu'il musnadi ilal mubtada'i wal ismu al marfu'u al musnadi ilal mubtada'i nahwu qaulika Zaidun qa'imun hadza tamsilu lil mubtada'i wal khabaril mufradaini fa Zaidun ismun marfu'un mujarradun 'anil awamil lafdhiyah fa huwa mubtada'un wa fi'uhul ibtida' wa huwa 'amilun ma'nawi la lafdhi wa qa'imun ismun marfu'un musnadun ilal mubtada'i fa huwa khabarun anhu marfu'un wa rafi'uhu al-mubtada'u wa zaidani qa'imani wa hadha misalun lil mubtada'i wal khabaril musnaini wa zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu musanna wa qa'imani khabarul mubtada'i marfu'un bihi wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna wa zaiduna qa'imuna wa hadha misalun lil mubtada'i wal khabaril majmu'aini jam'u mudzakkari saliman fa zaiduna mubtada'un marfu'un bil wawi wa qa'imuna khabaruhu kadzalika marfu'un bil wawi li anna kullan minhuma jam'u mudzakkari salimun. Oke, titik dulu. Nah, dia. Dah selesai mubtada. Mubtada isim marfu yang enggak ada amil lafzinya. Dia berasa secara umum perkataan yang ada di awal pembicaraan kita. Masjid itu besar, si Zaid itu ganteng, itu semua mubtada ada. Nah, dia itu seorang santri, dia itu seorang ustaz, semua jadi mubtada. Wal khobaru, nah, khobar berita, Ustaz. Arti berita kan isi, ada pokoknya. Si Zaid itu mubtada namanya. Perkataan awal, subjek. Si Zaid itu pinter. Nah, pinter itu kan khobar, Ustaz, kan? Informasi, kita tahu tuh. Yeah. Si Zaid itu pinter. Nah, pinter itu pasti khobar dia. Apapun tulisannya tetap khobar. Arti khobar informasi. Masjid itu besar. Nah, masjid mubtada, besar itu informasinya pasti dia khobar. Nah, itu.
Makanya setiap mubtada mesti ada khobar. Wal khobaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Dan bermula khobar itu isim yang marfu al musnadu yang disandarkan kepadanya mubtada. Sama. Khobar yaitu isim marfu yang disandar, diikat, dihubung kepada mubtada. Masjid itu bagus. Bagus itu diikat kepada masjid, bagus itu khobar namanya. Jadi khobar itu isim juga dia. Nah, macam-macam khobar, cuma salah satunya isim. Khobar, dianya khobar itu isim, marfu juga, musnadu, disandarkan kepada mubtada. Artinya aturannya mubtada dulu baru khobar. Mubtada dulu baru khobar. Tetapi kalau kita udah paham, boleh kita balik. Walaupun kita balik, tetap mubtada, ya mubtada, khobar, tak khobar. Jadi mubtada, biasa mubtada dulu, dan baru khobar. Oh, kita balik. Tetap yang pertama. Nah, contohnya begini, Ustaz. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Nah, atau kita balik, kabirun al-masjidu misalkan. Besar masjid itu ya. Kan sama aja, Ustaz. Masjid itu besar, besar masjid itu. Tetap masjid yang jadi mubtada. Walaupun dia berada di akhir. Karena yang jadi informasinya besarnya, bukan masjidnya kan. Nah, itu. Nanti paham. Belum nyampe Ustaz itu. Mana? Belum nyampe. Belum. Balik. Enggak apa-apa, gini Ustaz. Si Zaid dalam masjid. Si Zaid dalam masjid. Zaid mubtada. Dalam masjid kan informasi Ustaz. Informasi yang berkaitan dengan si Zaid. Informasi itu namanya khobar. Si Zaid dalam masjid. Zaid mubtada, dalam masjid khobar. Sekarang Ustaz balik. Dalam masjid itu ada si Zaid. Kan gitu? Ya. Sama aja. Dalam masjid itu ada si Zaid. Walaupun Zaidnya di belakang kita sebut, tetap dia mubtada. Nah, dalam masjid itu khobar. Cuma namanya nanti khobar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Mubtada yang ditakhirkan. Atau biarin dulu dah. Mungkin lama-lama nanti. Insyaallah. Jadi khobar itu isim, marfu, musnadu. Disematkan. Diikat kepada mubtada. Yakni bermaksud ianya musannaf. Annal khabara huwal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada'i. Bermaksud oleh musannaf bahwa sungguh khabar itu isim yang marfu yang disandarkan kepada mubtada. Nah, itulah khabar. Ada isim marfu yang dia diikat kepada mubtada. Mana contohnya biar kita paham? Nah, ini beliau kasih contoh. Nahu qaulika, seperti ucapanmu Zaidun qaimun. Si Zaid itu berdiri. Zaidun qaimun, si Zaid itu berdiri. Nah, Zaid ini di sini mubtada. Kita lihat syarat-syaratnya cukup enggak? Mubtada tadi katanya isim. Zaidun isim, tanda isimnya ada tanwin. Marfu, Zaidun marfu, tanda rafa'nya dhamma. Enggak ada amil lafzi di belakangnya enggak ada apa-apa. Berarti syaratnya udah cukup. Zaid itu mubtada. Qaimun khobar. Apa arti khobar tadi? Khobar isim. Qaimun isim. Marfu, qaimun marfu. Diikat kepada mubtada, qaimun diikat kepada Zaid. Si Zaid itu berdiri, si Zaid itu rajin, si Zaid itu ulama dan seterusnya. Nah, jadi qaimun namanya khabar nih. Kita balik Ustaz nanti. Qaimun Zaidun, tetap Zaidun mubtada, qaimun khabar. Nah, tapi nanti itu kalau kita udah paham. Tidak mubtada, tidak fi'il fa'il. Zaidun qaimun. Qaimun bukan fi'il soalnya. Kalau fi'il kan nggak boleh ada tanwin Ustaz. Nah, enggak? Oh, iya. Kalau koma baru beda. Kita balik koma Zaidun. Itu beda lagi. Koma memang fi'il. Ini ceritanya qaimun. Nah, tahu kan Ustaz bedanya? Ya? Ya. Nah, itu. Nah, itu Ustaz. Jadi Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Contoh tiga Ustaz bikin namanya banyak. Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu Rasul, Allahu Rabbuna, Allah itu Tuhan kami. Sama. Mubtada khabar. Allahus Samadu, Allah itu sama. Allahul Maliku, Allah itu Maharaja misalkan. Terserah. Contoh banyak banget kan. Bikin aja yang banyak. Nah, ini beliau contoh hadza. Hadza tamsilun lil mubtada'i wal khabaril mufradaini. Ini adalah contoh bagi mubtada dan khabar yang mufrad. Maknanya Zaidun isim mufrad. Isim mufrad jadi mubtada. Qaimun isim mufrad yang jadi khabar. Nah, susunannya jadi Zaidun qaimun. Zaidun mujtahidun.
Karena mubtada tadi isim. Isim apa? Isim apa aja boleh. Isim mufrad boleh. Nah, ini contoh isim mufrad dulu. Isim tasniyah juga boleh. Beliau kasih contoh lagi. Ya, jadi itu tadi Zaidun Qaimun contoh bagi mubtada dan khobar mufrada ini yang mufrad keduanya. Zaidun ismun marfu'un mujaradun anil awamil lafdhiyati. Zaidun, maka Zaidun dalam contoh di atas itu isim dia kan? Marfu' dia. Isim ada tanwin, marfu' ada dhammahnya. Mujaradun terbebas dari amil lafdhi. Di belakangnya nggak ada apa-apa. Fahwal mubtada'u. Maka Zaidun itu sah kita sebut mubtada. Pertanyaannya, Zaidun. Kenapa kita baca Zaidun? Mubtada. Maka kalau mubtada kenapa? Yang merafakkan dia siapa? Ada kalau dalam bahasa Arab disebut ibtida. Ini. Wa rafi'uhu al-ibtida'u. Yang merafakkannya Zaidun, yang merafakkan Zaidun namanya ibtida. Permulaan. Memang dari sononya. Karena dia isim berada di awal, memang kita sebut dia rafa. Siapa yang merafakkan dia? Namanya ibtida. Apa arti ibtida? Permulaan. Permulaan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Namanya juga permulaan, mana kelihatan. Zaidun Qaimun yang kelihatan Zaidunnya. Permulaannya nggak kelihatan. Karena dia nggak kelihatan, ibtida itu disebut amil maknawi. Wahuwa amilun maknawiyun la lafdiyun. Dan dianya ibtida itu namanya amil maknawi. La lafdi bukan lafdi. Kenapa bukan lafdi? Nggak ada lafad. Kalau huruf jar, fi, an, itu namanya amel lafdi. Karena ada lafadnya. Seperti babu itu bukan Ustaz? Gimana? Babul mubtada'i. Itu tadi babu, khobar dia. Khobar. Ini cerita mubtada kan? Itu ada lafadnya. Nah, ini ceritanya Zaidun Qaimun. Zaidun kenapa marfu? Mubtada. Kalau mubtada kenapa marfu? Yang membuat dia rofa apa? Oh, ada di belakang dia nggak kelihatan namanya ibtida. Nah, itu. Sebenarnya inilah model belajar zaman dulu, Ustaz. Sebenarnya kita belum paham juga udah dijelaskan, Ustaz. Sebenarnya ini terakhir nanti. Yang penting kita tahu Zaidun dulu. Iya. Tapi nggak apa-apa, Ustaz. Makanya ini zaman dulu getar banget, Ustaz. Kalau di pondok-pondok modern kadang nggak disebut langsung Ustaz, lama nanti baru. Jadi lebih ke percakapan mereka. Jangan ditanya Arab, suruh ngomong bisa. Makanya banyak lulusan-lulusan pondok modern walaupun kuliah kadang nggak bisa baca kitab, Ustaz. Nah, itu. Karena memang nggak detail. Ya, kalau mau belajar nahu memang harus ke pondok kampung, Ustaz. Maksudnya pondok yang khusus kitab. Nah, itu. Iya. Nah, itu kan. Itu sampai akar-akarnya dijelas, sampai pusing yang dengar. Nah. Wa qaimun ismun marfu'un musnadun ilal mubtada'i. Qaimun tadi Zaidun Qaimun. Qaimun namanya isim marfu' juga. Dia diikat kepada mubtada. Si Zaid itu berdiri. Yang berdiri siapa? Si Zaid. Nah, Qaimun isim marfu' diikat kepada mubtada. Bahwa khabarun anhu marfu'un. Bahwa maka dianya Qaimun itu menjadi khabar untuk Zaidun. Khabar yang marfu'. Tanda rafa'nya dhammah juga. Nah, wa rafi'uhul mubtada'u, dan bermula yang merafa'kan khabar itu mubtada. Nah, jadi gini Ustaz. Zaidun qaimun, Zaidun qaimun. Zaidun rafa'. Siapa yang merafa'kan dia? Enggak kelihatan. Di belakang dia kita sebut ibtida. Qaimun marfu'. Tanda rafa' dhammah jadi khabar kan? Yang merafa'kan qaimun siapa? Ini si Zaidun nih, ini gampang nih kelihatan. Jadi Zaidun di sini sebagai mubtada, dia punya tugas kalau ada khabar sesudahnya dirafa'kan oleh dia. Jadi qaimun kita baca qaimun karena jadi khobar si Zaid. Nah, itu. Nggak boleh kita baca qaiman, nggak ada alasan. Nggak boleh kita baca qaimin karena nggak ada huruf jar. Nah, itu. Itu contoh mubtada marfu dan khobar marfu. Sekarang mubtada tasniyah, khobar tasniyah. Wa zaidani qaimani, dan dua orang si Zaid itu berdiri keduanya. Dia mubtada khobar Ustaz harus sesuai Ustaz. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Mubtada tasniyah, khobar tasniyah. Itu harus itu sama. Ya, mubtada jamak, khobar jamak. Mubtada laki-laki, khobar laki-laki. Mubtada muannas, khobar muannas. Harus itu. Mutabaqah dia sesuai.
Wa zaidani qaimani, dua orang si Zaid itu berdiri keduanya. Nah, ini zaidani mubtada nih. Mubtada kan tadi syaratnya isim, zaidani isim. Ada alif lam. Marfu, isim marfu, zaidani marfu. Maka tanda rafa'nya alif karena isim tasniyah. Isim tasniyah memang dari lahir sudah zaidani. Tanda rafa'nya alif. Kemudian nggak ada amil lafzi di belakangnya, nggak ada amil lafzi. Oh ini waw ada nih. Wow. Dia bukan amel wow, karena dia nggak punya tugas. Wow ra'ataf namanya kan. Nggak punya tugas untuk merubah isim sesudahnya. Nah, itu. Jadi zaidani sah jadi mubtada, qaimani khobar zaidani, khobar mubtada. Khobar marfu, tanda rafa alif karena isim tasniyah. Nah, itu. Hadza misalun lil mubtada'i wal khabaril musannayaini. Ini adalah contoh bagi mubtada dan khabar yang tasniyah keduanya. Nah, mubtada tasniyah, khabar tasniyah. Fadzaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Maka bermula zaidani, kalau kita i'rab, zaidani itu mubtada marfu' bil ibtida'. Selalu disebut Ustaz, mubtada marfu' bil ibtida'. Nah, selalu begitu. Itu umum, di mana-mana sama aja. Mubtada marfu' bil ibtida'. Mubtada marfu' bil ibtida'. Mubtada marfu' bil ibtida'. Wa alamatu raf'ihil alifu. Dan bermula tanda rafa'nya zaidani, yaitu alif. Alif dia. Kalau di atas tadi tanda rafa'nya dhammah, di sini alif. Karena beda isimnya. Sono isim mufrad, di sini isim tasniyah. Bermula tanda rafa'nya zaidani itu alif. Niyabatan anid dhammati, ganti dari dhammah. Tanda rafa' dhammah. Ya kan? Kecuali isim tasniyah kemarin. Tanda rafa'nya alif. Kecuali isim yang 5, tanda rafa'nya waw. Maka tanda rafa'nya zaidani itu alif, nah niyabatan anid dhammati. Ganti dari dhammah, li'annahu musanna. Karena sesungguhnya zaidani itu tasniyah. Qaimani khabarul mubtada'i. Qaimani zaidani qaimani. Qaimani khabar mubtada. Marfu'un bihi, marfu' dengan mubtada. Kalau zaidani marfu' dengan ibtida', qaimani marfu' dengan sebab si mubtada. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rafa'nya qaimani yaitu alif juga. Li'annahu musanna. Karena qaimani di sini tasniyah. Ya, itu. Coba dibayang-bayangkan Ustaz. Harus banyak ilmu bayangan. Ya, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Nah, itu. Wa zaiduna qaimuna, ada beberapa orang si Zaid itu berdiri semuanya. Nah, ini contoh mubtada jamak mudzakkar, khobar juga jamak mudzakkar. I'rabnya sama, zaiduna mubtada, tetap marfu' bil ibtida, tanda rafa' waw. Kalau ditanya lagi kenapa waw? Jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar dia ada wawnya. Kalau rafa', kalau nasab berubah jadi ya, zaidina. Nah, itu. Qaimuna khobar zaiduna, khobar. Ada mubtada mesti ada khobar. Qaimuna khobar, khobar zaiduna, khobar marfu' dan rafa' waw juga. Nah, jamak mudzakkar juga. Nah, sudah sesuai nih. Mubtada laki-laki zaiduna, qaimuna juga laki-laki. Zaiduna jamak, qaimuna jamak. Nah, itu. Hadza misalun lil mubtada'i wal khabaril majmu'aini jam'a mudzakkarin salima. Hadza, ini adalah contoh bagi mubtada dan khabar majmu'aini yang jamak keduanya. Dua-duanya jamak. Jam'a mudzakkarin saliman, jamak mudzakkar salim. Dua-duanya jamak mudzakkar salim. Jadi kita balik Ustaz. Zaiduna mubtada jamak mudzakkar salim. Khabarnya jamak taksir boleh juga kalau kita udah paham. Zaiduna qiyamun boleh juga. Si Zaid itu pada berdiri semua. Yang penting sama-sama jamak. Walaupun beda nama jamaknya. Nah, itu boleh. Nah, itu Ustaz. Fadzaiduna mubtada'un marfu'an bil wawi. Maka zaiduna itu marfu'. Maka zaiduna itu mubtada marfu' dengan waw. Makna marfu' dengan waw. Marfu' tetap dengan ibtida. Tanda rafa'nya waw.
Wa qaimuna khabaruhu, dan qaimuna itu khabarnya qaimun, qaimuna itu khabarnya zaiduna, khabar mubtada. Kadzalika marfu'an bil wawi, begitu juga marfu' dengan waw. Kenapa marfu' dengan waw? Li'anna kullan minhuma jam'u mudzakkarin salimun. Karena tiap-tiap dari keduanya, baik zaiduna dan qaimuna itu jamak mudzakkar salim. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Tanda rafa'nya waw. Mungkin mau ditanyakan Ustaz ya? Silakan. Insyaallah. Nah, itulah dia. Misalnya qaimuna zaid. Tapi qaimuna bukan mubtada, khabar dia. Tetap khabar. Ya. Karena nanti Ustaz paham kalau Ustaz belajar isim ma'rifah. Karena mubtada itu mesti ma'rifah. Qaimuna nakirah. Kalau mubtada nggak boleh nakirah. Oh, kita balik boleh, tapi namanya tetap bukan mubtada, tetap khabar. Oh. Nah, itu. Qaimuna bukan isim ya, Ustaz? Isim. Jamak taksir, jamak mudzakkar salim itu isim. Oh iya deh. Cuma dia nggak ma'rifah, nggak ada alif lamnya kan? Nah, itu. Jarang ketemu Ustaz qaimuna zaiduna, jarang Ustaz. Yang selalu zaiduna qaimuna. Contoh, al-muslimuna mujtahidun, al-muslimuna yata'allamun misalkan kan. Jadi selalu mubtada dulu. Nah, itu. Khabar dulu boleh, cuma jarang-jarang ada ketentuan khusus. Ya. Gimana apa ya? Saya juga bingung mau tanya tentang apa. Enggak, gambarannya kira-kira gimana Ustaz? Bayangkan. Ada perkembangan enggak? Jangan sampai Ustaz lelah juga nanti belajar kan. Ini maaf Ustaz, baru rewel anaknya. Gimana? Anaknya baru rewel. Oh, enggak. Diganggu. Enggak. Enggak, maksud Ustaz itu semangat enggak Ustaz belajar? Kira-kira ada perkembangan enggak kira-kira? Kan Ustaz bisa menggambarkan kan dalam hati Ustaz. Ada tambah pengetahuan enggak? Nah, itu. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Nah, itu Ustaz kan. Oke Ustaz, lanjutkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubtada'u bismani dhahirun wa mudmarun. Wal mubtada'u kismani dhahirun wa mudmarun. Dhahirin wa mudmarin. Dhahirun, udah benar nih. Dhahirun. Ya. Sebentar Ustaz. Wal mubtada'u kismani. Dhahirun wa mudmarun. Ya. Kama taqaddama annal fa'ila dhahirun wa mudmarun. Ya. Al-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Yani min qawlihi zaitun qa'imun wa zaitani qa'imani wa zaituna qa'imuna. Sekolah Ustaz. Nah, titik dulu. Ya. Tadi Ustaz udah paham mubtada itu apa? Isim marfu yang berada di awal kalimat. Gitu aja gampangnya ya. Ya. Isim marfu nggak boleh ada amil lafzi, ada di awal kata katanya. Ya. Kemudian khobar isim marfu yang diikat kepada mubtada. Itu secara umum. Mubtada khobar. Sekarang mau dibagi lagi Ustaznya. Mau faraid nih, bagi-bagi warisannya. Wal mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua macam. Mubtada tadi dibagi dua. Yang mana dua? Dhahirun wa mudmarun. Ada yang isim dhahir, ada yang isim dhamir. Nah, itu. Mubtada boleh dua. Isim yang kita jadikan mubtada boleh dua. Bisa isim dhahir, bisa isim dhamir. Kama taqaddam. Gimana? Kedudukan dhahirun jadi apa Ustaz? Yang mana? Dhahirun? Iya. Badal kepada kismani. Ini mubtada'u mubtada, marfu' bil ibtida', tanda rafa' dhammah, kismani khabar.
Ada mubtada, ada khabar kan? Khabar marfu dan rafa alif. Isim tasniyah. Kemudian kita baca dhahirun mengikuti kismani karena kismani khabar rafa berarti dhahirun rafa juga. Nah, itu. Iya, Ustaz. Yang mana dua? Dhahir dan mudmar. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu annal fa'ila dhahirun wa mudmarun, bahwa sungguh fa'il itu dhahir dan mudmar. Dari dulu fa'il dibagi dua, fa'il dhahir, fa'il mudmar. Naib fa'il dibagi dua, naib fa'il dhahir, naib fa'il dhamir. Mubtada juga sama. Mubtada dibagi dua, mubtada dhahir, mubtada dhamir. Nah, kemudian lagi. Fadzahiru ma taqaddama dzikruh. Nah, maka bermula zahir itu ma yang telah terdahululah sebutnya ma. Mubtada zahir itu ma, yaitu contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Yani bermaksud ianya musannef min qaulihi, dari ucapannya musannef zaidun qaimun, zaidani qaimani, zaiduna qaimuna. Nah, itu semuanya contoh mubtada zahir. Maknanya yang jadi mubtada isim zahir. Zaidun itu isim alam, nama orang. Nama orang itu isim zahir. Apa sih isim zahir, Ustaz? Isim zahir yang bukan isim dhamir, yang bukan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itulah isim zahir. Nah, zaidun kan bukan huwa, huma, hum. Berarti zaidun isim zahir. Nah, itu. Ya, Ustaz. Nah, itu. Maka bermula zahir itu ma yang telah terdahululah sebutnya ma. Bermaksud ianya musannef min qauli, dari ucapan musannef zaidun qaimun. Zaidani qaimani. Ini zaidun mubtada zahir namanya. Mubtada isim zahir. Zaidani mubtada isim zahir. Isim apa? Isim tasniyah. Isim tasniyah isim zahir. Zaiduna mubtada isim zahir. Cuma jamak mudzakkar. Nah. Kemudian beliau menjelaskan, wadzahiru huwa ma dalla lafduhu ala musammahu bila qarinatin. Dan bermula zahir. Makna zahir ini isim zahir. Bermula isim zahir huwa. Itu ma, sesuatu. Dalla lafduhu, yang menunjukkan oleh lafadznya kepada musammahu, kepada maknanya. Musamma makna. Isim zahir, satu isim yang lafadznya menunjukkan kepada makna. Kita sebut Zaid, maksudnya seorang laki-laki. Kita sebut Hindun, maknanya seorang perempuan. Kita langsung paham. Itulah isim zahir. Isim zahir itu isim-isim yang menunjukkan lafadznya kepada maknanya. Bila karinaten, dengan tidak ada perlu karinah, nggak ada perlu tanda. Zaidun ya kita tahu, Hindun kita tahu, Baitun kita tahu, Baitun rumah. Beda lagi isim dhamir. Isim dhamir menunjukkan kepada sesuatu harus ada kodenya, Ustaz. Kalau menunjukkan kepada saya, kodenya ana. Menunjukkan kepada kami, kodenya nahnu, kan itu khusus dia. Itu isim dhamir. Ya. Ini sebentar-bentar mati Ustaz, koreknya man. Nah itu. Mana contoh isim zahir Zaidun? Zaidun. Fa innahu yadullu 'ala dzatil mawdu'i laha bila karinatin. Maka sesungguhnya Zaidun itu yadullu, menunjukkan ia kepada zat tubuh al-mawdu'i, zat yang dibuatkan laha untuknya zat. Zat yang dibuatkan untuknya. Zat yang dibuatkan nama itu untuk zat. Jadi Zaidun nama seorang laki-laki. Bila karinatin, dengan tanpa tanda, nggak pakai kode-kode. Begitu seorang anak lahir kasih nama Zaid, ya udah kalau panggil Zaid besok maksudnya dia. Udah gitu. Nah, itu isim zahir namanya. Isim dhamir beda lagi, wal mudmaru ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin bi karinati takallumi awil khitabi awil ghaibati. Bermula mudmar isim dhamir itu ma sesuatu dalla yang menunjukkan ia kepada orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Menunjukkan kepada orang yang mukhatab, orang yang di depannya, lawan bicara. Atau kepada orang yang gaib. Bikarinati takallum, dengan tanda dia berbicara. Orang yang berbicara kita sebut takalim. Orang yang dikhitab kita sebut mukhatab. Orang yang enggak ada di depan kita sebut gaib. Nahu, ana, anta, dan huwa. Itu isim dhamir. Ustaz paham lah, udah hafal kan? Nah itu. Jadi di sini beliau baru membahas mubtada. Dibagi dua. Ada mubtada zahir, ada mubtada dhamir. Mubtada zahir, ya mubtada isim zahir. Yang jadi mubtada isim zahir. Udah selesai nih, Zaidun qaimun. Ini langsung ke mubtada dhamir. Nah.
Tapi beliau belum bahas ini, udah bahas domer duluan, Ustaz. Gak apa-apa. Nah, coba nanya dulu, Ustaz. Apa kira-kira? Yang bukan isim domer, itulah isim dohir. Isim domer apa? Isim domer huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu isim domer yang sering jadi mubtada. Ya. Koordinatnya artinya apa? Tanda. Karinah itu tanda. Ya, Karinah. ya. Bahasa Indonesia, bahasa karinah. Ya. Karinah menunjukkan. Nah, bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Hmm. Kemudian beliau pengen bagi di sini domer. Tadi mubtada, ada mubtada zahir, ada mubtada domer. Sebelum beliau menjelaskan mubtada domer, beliau pengen jelaskan dulu kepada kita domer itu ada berapa macam. Nah, itu. Wahwa yang kasimu ila muttasilin wa munfasilin. Wahwa kembali ke domer, mudumar. Dianya isim domer itu terbagi ia kepada domer muttasil dan munfasil. Domer dibagi dua. Wahwa dan dianya domer itu yang kasimu terbagi ia kepada muttasil bersambung, munfasilin terpisah. Domer ada dua. Ada domer muttasil, ada domer munfasil. Domer muttasil apa arti muttasil? Bersambung, Ustaz. Kayak dorob tu, kan aku pukul. Itu tu domer, dia bersambung dengan fi'il. Dara beti, ti, domer, cuma bersambung. Dara betuma, tuma, domer bersambung. Itu namanya domer mutasil. Kalau huwa, huma, hum kan terpisah dia. Nah, berarti dia domer munfasil namanya, terpisah. Bisa ditulis terpisah. Huwa, huma, hum, ya, huma, humna. Domer itu terbagi dua. Ada domer mutasil bersambung, wa munfasilin, dan domer munfasil terpisah. Nah ini. Itu secara umum, tapi dia punya makna khusus. Fal muttasilu huwa ma yajibu ittisaluhu bi'amilihi wala yaka'u ba'da illa fil ikhtiyari. Dan bermula domer mutasil itu mah. Itu domer-domer sesuatu yajibu yang wajiblah oleh ittisaluhu, wajiblah bersambungnya sesuatu dengan amelnya. Namanya juga mutasil, bersambung. Domer mutasil, domer yang wajib bersambung dengan amel dia. Kayak dorab betu, nggak boleh tu dipisah dari dorab. Dorab kemudian kita baru tu, nggak boleh. Dorab langsung tu. Nah, kan? Ya. Tapi kalau doroba panjang baru huwa, boleh. Huwa mufasil namanya. Nah itu. Mutasil itu dianya mutasil sesuatu yang wajiblah bersambungnya sesuatu dengan amel dia. Bersambung dia. Darabtu ma, darabtu. Wala yaka'u ba'da illa, dan tidak jatuh ia sesudah illa. Tidak berada ia sesudah illa. Enggak boleh dia berada sesudah illa. Enggak boleh darab illa tu. Kan enggak boleh. Darab illa tu. Enggak boleh. Fil ikhtiyari pada keadaan normal. Dalam keadaan normal enggak boleh. Dalam syair boleh, Ustaz. Nah itu makanya syair Arab susah. Dalam syair boleh. Ma darab illa tu. Boleh. Misalnya. Ma daraba illa tu. Tapi jarang itu. Nah itu. Dan tidak jatuh ianya domer mutasil sesudah illa fil ikhtiyari dalam kondisi normal. Kalau darurat, pantun kan yang penting lagunya cocok. Lafaznya bebas. Nah itu lain lagi. Nah itu. Jadi yang penting Ustaz ingat domer mutasil, domer yang wajib bersambung dengan amel, dia tidak boleh berada sesudah illa dalam kondisi normal. Kalau darurat syair boleh. Wa taqaddamat amsilatuhu fi babil fa'ili. Dan telah terdahululah oleh contoh-contohnya domer mutasil. Telah terdahululah oleh contohnya domer mutasil fi babil fa'ili di bab fa'il. Fi qauli pada ucapan musannif darabtu darabna ila akhiri ma taqaddama hingga akhir yang telah terdahulu di bab fa'il. Darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna. Semuanya dhamir muttasil. Nah, itu. Wal munfasilu gimana? Maaf Ustaz, menyela. Oke, enggak apa-apa. Ambil itu artinya apa Ustaz? Gimana? Amil. Amel, kalimat yang bisa mempengaruhi kalimat lain. Seperti fi'il. Fi'il itu amel. Fi'il kan ada fa'ilnya. Ya. Fa'il marfu, siapa yang merafa'kan dia? Amel kan? Fi'il kan? Fi'il itu amel. Ya. Dan amel itu bukan hanya fi'il, banyak. Salah satunya fi'il. Nah, itu.
Inna amel juga, fi juga amel huruf jar. Misalkan fi bersambung dengan ha. Fiha, kan gitu. Fiha Ya. di dalamnya. Ha itu namanya dhamir mutasil juga, Ustaz. Dhamir bersambung dengan huruf jar. Enggak apa-apa. Pokoknya kalau bersambung dia disebut dhamir mutasil. Bersambung dengan Ya. amel, bersambung dengan fi'il, bersambung dengan inna, anna, bersambung dengan huruf jar. Yang penting bersambung. Nah, itu amel. Amel bekerja, Ustaz. Ya, bukan nganggur kan. Wal munfasilu ma yubtada'u bihi. Bermula dhamir munfasil itu ma. Itu dhamir-dhamir yang dimulai dengannya dhamir. Dhamir munfasil itu dhamir-dhamir yang dimulai dengannya dhamir. Dhamir munfasil boleh kita mulai pembicaraan dengan dia. Boleh kita taruh di awal. Huwa ustadzun. Dia itu seorang ustaz. Boleh huwa di awal. Huma atau hiya hindun. Dia itu si hindun. Boleh kan? Itu dhamir munfasil. Itu dhamir yang bisa dimulai dengan dhamir itu. Bisa berada di awal pembicaraan. Kalau tu kan nggak boleh. Darab itu. Tu darab. Nggak boleh kan? Nggak boleh dibalik. Haram itu. Tetap darab tu. Nggak boleh tu darab. Darab tuma. Tetap darab tuma. Nggak boleh tuma darab. Nggak boleh dibalik. Kalau huwa boleh. Huwa mahu. Nah itu. Dhamir munfasil itu sesuatu dhamir yang dimulai dengannya dhamir. Dimulai pembicaraan. Wa yaka'u ba'da illa fil ihtiyar. Dan jatuh ya sesudah illa pada normal. Boleh sesudah illa boleh. Ma daraba illa hu. Ma daraba Zaidun illa anta. Tidak memukul oleh si Zaid kecuali kamu. Illa anta. Anta dhamir munfasil. Nah itu dhamir munfasil. Dhamir yang bisa dimulai pembicaraan juga boleh berada sesudah illa. Cuma mana dhamir munfasil tersebut? Nah inilah yang akan beliau bahas di depan. Wa huwa ma asyara ilaihi biqaulih. Wa huwa dan dianya dhamir munfasil itulah ma. Itulah dhamir asyara yang menunjukkan kepadanya dhamir dengan ucapannya musannif. Dianya dhamir munfasil itulah dhamir asyara yang menunjukkan oleh musannif kepadanya dhamir biqaulihi dengan ucapan musannif wal mudmaru nanti. Isim dhamir itu isim dhamir yang jadi mubtada itu ada 12, tinggal kita hafal, nggak bakal ketukar. Nah, itulah yang biasa Ustaz pelajari dulu huwa huma hum ya huma huna. Namanya dhamir munfasil. Nah, itu Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nah, jadi titiknya yang di sini, kesimpulannya Ustaz, isim marfu ada 7. Yang pertama kita udah belajar kemarin fa'il. Isim marfu yang berada sesudah fi'il. Yang kedua naib fa'il, isim marfu yang berada sesudah fi'il bina majhul. Duriba Zaidun, Zaidun naib fa'il. Yang ketiga isim marfu mubtada. Isim marfu yang enggak boleh ada amil lafdinya. Yang keempat isim marfu khobar. Khobar isim marfu yang diikat dengan si mubtada. Kemudian mubtada ada 2, ada mubtada isim zahir, Zaidun Kaimun, ada mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhamir akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, itu saya kan. Masya Allah. Akhirnya wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.